sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Rabu sore, Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ustadzah, para hajjah, ibu-ibu sekalian, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan apa yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin tentang sholat yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah yang memang dia bisa dilakukan kapan saja, dalam arti dia tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Karena itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya terlepas dari waktu tertentu, dan juga dia tidak dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Ada sholatnya terikat dengan waktu, namanya sholat duha, memang waktunya waktu duha saja, maka bukan sholat sunnah mutlak. Ada sholat memang untuk tujuan tertentu, untuk manggil hujan atau untuk mohon agar Allah memberikan hujan, namanya sholat istisqa. Pernah dengar Bu? Maka namanya bukan sholat sunnah mutlak, bukan, karena ada tujuan tertentu dan juga karena terikat waktu tertentu. Kalau ada tujuan tertentu atau maksud dari sholat tersebut dan juga ada waktu yang dilakukan khusus waktu tertentu, maka namanya bukan sunnah mutlak. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, misalnya ba'diyah zuhur itu termasuk sunnah mutlak bukan Bu? Bukan, betul. Kemudian qobliyah subuh termasuk sunnah mutlak bukan Bu? Bukan. Untuk sholat-sholat yang bukan sunnah mutlak
Sholat sunnah tapi bukan sholat sunnah mutlak, maka wajib menyebutkan nama sholatnya. Harus disebut usolli qobliyatadz zuhri. Ada 3. Ada usolli, namanya maksud perbuatan. Ada nama sholatnya, yaitu qobliyah zuhur, harus disebutkan 2. Semua sholat-sholat yang bukan sunnah mutlak, dia sunnah tapi bukan sunnah mutlak, maka harus menyebutkan nama sholatnya. Duha bukan sunnah mutlak, maka wajib disebutkan usolli duha, nama sholatnya harus disebutkan. Aku sholat duha harus ada. Istisqa, minta hujan, harus disebutkan ushollil istisqa, harus menyebutkan nama sholatnya, nama sholat istisqa. Kemudian qobliyah, kemudian duha, itu semua harus disebutkan nama. Dalam niat ada 2 yang wajib disebutkan, yaitu aku sholat, maksud perbuatan, dan juga nama sholatnya yang disebut dengan ta'yin. Ini harus disebutkan kalau sholatnya sholat sunnah bukan mutlak, artinya sholat sunnah yang ada waktu-waktu tertentu. Kalau sholat wajib bagaimana? Sholat wajib menyebutkan 3. Menyebutkan aku sholat, usolli, menyebutkan nama sholatnya, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, harus sebutkan namanya, dan menyebutkan fardonnya. Jadi harus ada kata-kata fardhon lillahi ta'ala atau ada kata-kata fardhon zuhri, harus disebut dalam sholat wajib. Jadi saya ulang lagi, mulai dari yang urutan yang pertama. Sholat wajib ini wajib menyebutkan 3, yaitu wajib menyebutkan usolli, aku sholat. Yang kedua menyebutkan nama sholatnya, usolli zuhra. Yang ketiga wajib menyebutkan fardhon, usolli zuhra fardhon, atau boleh juga usolli fardhon zuhri. Urutan yang kedua, sholat sunnah yang ada waktu tertentu atau ada maksud tertentu, maka dia wajib menyebutkan 2, menyebutkan usolli dan menyebutkan nama sholatnya. Usolli duha, wajib ada duhanya. Usolli istisqa, wajib menyebutkan nama sholatnya istisqa. Usolli qobliyatadz zuhri, wajib menyebutkan qobliyah zuhur. Ini sholat yang ada waktu khusus atau sholat yang ada tujuan tertentu. Nah yang terakhir, ada sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang tidak terikat waktu khusus dan dia tidak ditujukan untuk tujuan khusus, pokoknya mutlak begitu aja, terlepas begitu saja. Dia tidak ditujukan untuk satu tujuan khusus, dia asal sholat begitu saja. Jadi tidak ada sebab-sebab, bukan karena sebab minta hujan, bukan juga karena ada waktu tertentu, qobliyah, duha, bukan. Maka ini sholat-sholat yang semacam ini, sholat sunnah mutlak yang semacam ini hanya wajib menyebutkan usolli, aku sholat. Allahu Akbar dalam hati ibu saat lisan Allahu Akbar dalam hati, asal ada aku sholat udah jadi. Nah sholat yang semacam ini banyak. Sholat yang disebut dengan sunnah mutlak atau sunnah yang memang tidak dengan tujuan khusus, ini banyak. Di antaranya tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudhu. Ibu tahu sholat sunnah wudhu, asal habis wudhu maka disunahkan wudhu aja. Kemudian sunnah safar atau bepergian, kalau mau pergi sunnah sebelum kita keluar rumah sholat dulu. Ada lagi sunnah kudum atau sunnah kedatangan. Udah sampai di tempat tujuan maka kita disunahkan sholat dulu. Banyak sholat sunnah yang sifatnya ini mutlak, sifatnya ini tidak dengan tujuan khusus, tapi memang disunahkan. Sunnah tawaf, sunnah ihram, bahkan sunnah keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi kita wudhu, kemudian sholat sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah keluar dari kamar mandi, boleh. Nah untuk sholat jenis ketiga ini bisa digabung Bu.
bisa digabung, satu sholat bisa dapat pahala beberapa sholat. Contoh begini, waktu saya selesai wudhu, maka saya langsung sholat isya. Maka sholat isya saya walaupun niatnya cuma sholat isya, dapat pahala dua, yaitu pahala isya dan pahala sunnah wudhu, walaupun niatnya cuma isya doang. Karena sholat yang tanpa waktu dan tanpa tujuan khusus ini bisa tercakup dalam sholat-sholat yang di atasnya. Walaupun hanya niat usolli fardhul isya'i, tapi karena memang barusan habis wudhu, belum kering salatnya Bu. Kalau udah kering, apalagi udah jalan-jalan ke panti asuhan, udah nggak ada sunnahnya lagi. Jadi ini syaratnya selesai wudhu banget, masih dalam keadaan basah, langsung sholat, maka dapat sunnah wudhunya. Sholat sunnah wudhu yang seperti ini, sholat sunnah mutlak seperti sunnah wudhu, sunnah kudum, atau sunnah kedatangan suatu daerah, ini tidak disyaratkan niat khusus. Kalau kita melakukan satu sholat, maka dia bisa tercakup di dalamnya. Lagi misalnya, saya sampai di satu daerah tujuan. Nah kemudian pas waktu itu waktu sholat zuhur, langsung aja saya sholat zuhur, maka niatnya boleh digabung sholat zuhur sekaligus niat sunnah kedatangan, atau saya niat sholat zuhur aja, asal sampai tempat itu belum duduk, maka dapat pahala dua, yaitu pahala sholat zuhur dan juga pahala sunnah kudum atau sunnah kedatangan. Banyak sholat-sholat yang seperti ini, asal waktunya belum lama aja. Artinya waktunya belum lama, ini saat wudhu ya belum kering, kemudian kedatangan di suatu daerah, sunnah kita waktu nyaba sebuah daerah, waktu kita menyapa sebuah daerah, kita sunnahkan buat sholat dulu, tapi jangan sampai berlama-lama di situ. Maksudnya sebelum ngapa-ngapain langsung sholat, maka dapat sholat sunnah. Ini namanya sholat-sholat sunnah yang disebut dengan sunnah mutlak atau sunnah yang tidak terikat waktu dan tidak terikat tujuan. Banyak orang-orang dulu ada pejuang-pejuang Islam, sebelum perang maka disunahkan sholat dulu. Sholatnya juga bukan sholat apa-apa, sholat aja udah. Nah itu boleh digabung dengan sholat lain, boleh digabung dengan sholat isya, boleh digabung dengan ba'diyah isya, jadi sebagai sholat sunnah sebelum perang. Orang dulu juga ada, sekarang juga bukan hanya dulu, tapi sekarang. Ibu pernah sholat hajat Bu pernah sholat hajat nggak? Hajat istikharah pernah nggak? Istikharah dan hajat termasuk sholat sunnah yang jenis ketiga ini. Kalau kita tidak niat dan kita gabungkan misalnya dengan ba'diyah isya misalnya, maka jadi dua pahala itu. Asal kita nanti selesai sholat itu kita baca doa istikharahnya, selesai sholat kita baca hajatnya, hajat kita apa, maka dapat dua, dapat ba'diyah isya sekaligus dapat istikharah, bahkan sekaligus dapat hajat juga. Nah itu cara-caranya, karena sholat istikharah dan hajat ini termasuk yang jenis ketiga. Jadi yang disebutkan yang mana niatnya? Yang wajib disebutkan niatnya itu yang paling kuat aja, yaitu ba'diyah isya. Sedangkan sholat mutlak, sunnah mutlak seperti istikharah dan sholat sunnah hajat nggak perlu disebutkan hajat atau istikharah namanya, cukup usolli gitu aja jadi udah. Karenanya saat dibarengin dengan sholat lain itu udah jadi sholat itu. Istilahnya sudah tercakup dengan sholat-sholat yang di atasnya yang lebih kuat. Ini cara kalau kita ingin mendapatkan banyak pahala dari satu sholat, meskipun sholatnya hanya ba'diyah isya, tapi kalau kita niat dua boleh satu, atau kemungkinan yang kedua niat satu aja ba'diyah isya maka dapat dua. Maka caranya seperti itu. Syaratnya jangan menggabungkan antara sholat sunnah yang bukan mutlak dengan wajib, nggak bisa. Kalau sholat wajib dengan sholat sunnah bukan mutlak nggak bisa dijadikan contoh. Saya sholat subuh
sekaligus sholat qobliyah subuh, nggak bisa. Jadi yang boleh digabungin cuma sholat sunnah mutlak. Kalau sunnah yang ada waktunya nggak bisa digabung dengan wajib. Kalau sunnah yang bukan sunnah yang mutlak yang tadi saya sebutkan, hajat, istikharah, sholat perjalanan, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, itu yang saya sebutkan yang paling banyak itu boleh digabung dengan sholat apa aja. Boleh digabung dengan sholat fardu, boleh digabung dengan sholat sunnah yang ada waktunya, qobliyah atau ba'diyah boleh. Nah, ini tata caranya dalam pelaksanaan niat. Karena pembahasan terakhir kita kemarin tentang niat, bahwa niat wajib menyebutkan perbuatan, maksud perbuatan, kemudian menyebutkan nama sholatnya, dan menyebutkan fardunya kalau sholatnya sholat fardu. Nah, yang berikut ini adalah pembahasan tentang ab'adnya sholat, sunnah ab'adnya sholat. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ashiru fis sunani. Sunanus sholati ismani ab'adun wa hayatun. Ini pelajaran yang ke-10, menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat ada dua macam. Yang pertama ab'ad, sunnah ab'ad. Yang kedua hayat, sunnah hayat. Ada dua sunnah, ada dua macam sunnah dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalkan tidak batal sholatnya, tapi kita disunnahkan nambel dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan rukun, maka sholatnya batal kalau kita nggak buru-buru tambelin. Ada orang sholat isya, dia lupa baru 3 rakaat. Sholat isya itu harusnya berapa rakaat, Bu? 4. Baru 3 rakaat dia udah fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia berarti meninggalkan rukun dari sholat isya, yaitu berdiri. Karena dalam sholat isya berdirinya ya 4 kali, tapi dia hanya 3 kali. Meninggalkan rukun ini batal. Dan gimana caranya supaya tidak batal? Supaya tidak batal, caranya langsung disusul, langsung ditambahin dengan fardu yang ditinggalin atau dengan rukun yang ditinggalin. Karena kita kurang 1 rakaat, begitu salam assalamualaikum warahmatullahi, diingetin, Bu, baru 3 tuh tadi, kata bapaknya gitu. Langsung diri aja, langsung diri, Allahu Akbar, baca Fatihah langsung. Selesai Fatihah waladhdallin, langsung ruku sebagaimana biasa, i'tidal 1 rakaat aja, langsung tasyahud akhir lagi, fil alamin innaka hamidum majid. Nah, setelah itu nanti salam. Ini namanya meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun maka harus ditambal segera dengan rukun yang dimaksud. Kalau tadi rukun yang dimaksud adalah berdiri, maka tambah lagi dengan berdiri lengkap dengan Fatihahnya. Ada lagi meninggalkan rukun, misalnya Fatihah. Ada orang sholat, dia sholat maghrib, kemudian di rakaat ketiga, waktu bangun rakaat ketiga, dia mulai baca Fatihah, cuma dia ragu, tadi rakaat kedua baca Fatihah apa enggak ya? Fatihah rukun atau bukan, Bu? Fatihah rukun. Dia ragu di rakaat rakaat kedua tadi baca Fatihah apa enggak ya? Nah, karena asalnya segala sesuatu itu tidak ada, segala sesuatu itu asalnya enggak ada, baru ada. Jadi asalnya termasuk Fatihah ini di rakaat kedua dia ragu udah baca atau belum ya, maka yang harus dimenangkan belum baca. Jadi bagaimana? Rakaat kedua dianggap belum sah, rakaat ketiga jadi rakaat kedua.
harus disusul segera. Itu namanya meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun harus disusul segera, ditambal dengan rukun yang tertinggal tadi. Nah, kalau meninggalkan sunnah abad, enggak harus ditambal. Jadi caranya bukan ditambal dengan sunnah abad yang ditinggalkan, tapi ditambal dengan sujud, namanya sujud sahwi. Contoh sunnah abad nih, tasyahud awal. Tasyahud awal yang duduknya duduk iftirash, duduknya lempeng, itu bukan wajib, itu sunnah. Kalau kita lupa sholat maghrib enggak tasyahud awal, maka lewatin aja, enggak harus ngulang rakaat 2 lagi, kita tasyahud awal dulu, enggak harus, lewatin aja. Beda nggak Bu sama rukun tadi? Beda. Kalau rukun wajib ditambal, jadi tambahin rakaat yang sebelumnya yang enggak ada fatihahnya. Nah, sedangkan ini sunnah abad seperti tasyahud awal, kalau kita lupa biarin aja. Tapi nanti sebelum salam kita disunahkan sujud, namanya sujud sahwi. Sujud sahwi 2 sujudan maksud saya. Sujud sahwi 2 kali sujud. Ini namanya sunnah abad. Sunnah abad itu adalah sunnah yang jika tertinggal tidak membatalkan, namun kita disunnahkan melakukan sujud, namanya sujud sahwi. Itu sunnah abad. Sebagian ulama itu ada yang membuat perumpamaan sholat. Sholat itu ibarat manusia, Bu. Kalau manusia itu pasti ada ruhnya, ada nyawanya. Yang bikin saya bisa ngomong kan nyawa. Ibu nggak kelihatan nyawa saya? Nggak kelihatan. Yang bikin kita bisa datang ke sini kan nyawa atau ruh. Manusia ada ruhnya, ada kepalanya. Kira-kira kalau manusia nggak ada kepalanya bisa hidup nggak, Bu? Nggak bisa hidup, jadinya bangke, jadinya mayit. Sholat juga begitu. Sholat itu ada ruhnya, ada kepalanya. Ruhnya sholat itu apa? Ruhnya sholat adalah syarat-syarat sholat. Menghadap kiblat, nutup aurat, suci dari najis dan hadas, itu ruhnya sholat. Orang sholat nggak memenuhi syarat-syarat ini, nggak menghadap kiblat, nggak suci dari najis dan hadas, maka sama aja nggak ada ruhnya. Sholatnya mayit atau bangke. Kira-kira bakal diterima nggak sama Allah mempersembahkan bangke? Nggak diterima. Itu ruh dalam sholat adalah ibarat syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat. Rukun dalam sholat, rukun dalam sholat itu Fatihah contohnya, takbiratul ihram. Yang ada di dalam sholat itu semuanya sujud, berdiri, tasyahud akhir, ini adalah rukun. Kalau rukunnya tertinggal satu aja, maka seperti manusia nggak ada palanya. Kira-kira hidup atau mati, Bu? Mati, bangkit juga. Jadi rukun harus dipenuhi semuanya. Rukun dalam sholat itu ibarat kepala pada manusia. Adapun sunnah abad yang kita sedang bahas ini, tasyahud awal, kemudian kunut, ini namanya sunnah abad. Kunut yang ada pada subuh, sunnah abad. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud awal, ini sunnah abad. Ini ibaratnya dalam diri manusia anggota badan. Seperti apa? Seperti tangan atau kaki. Orang kalau ada tangan, kalau nggak ada tangannya hidup nggak, Bu? Hidup. Cuma kelihatannya enak nggak dilihat tuh? Enak, buntung. Nggak ada kakinya, enak nggak dilihat? Nggak enak juga, buntung. Jadi fungsinya ada yang nggak jalan. Begitu juga sholat. Kalau tidak ada sunnah abadnya, nggak ada tasyahud awalnya, sah nggak ya? Sah. Maghrib nggak pakai tasyahud awal terus. Dia sholat zuhur nggak pakai tasyahud awal terus. Gimana sholatnya? Sah. Cuma kayak orang buntung, ngasih Allah sesuatu yang buntung-buntung.
Itu sunnah abad diibaratkan seperti anggota badan, tangan, kaki. Jadi kita harus sempurna. Oleh karenanya kalau ditinggalkan sunnah abad ini, kita disunnahkan untuk sujud, namanya sujud sahwi. Ada satu lagi perumpamaan dalam sholat itu, kalau sunnah abad ibarat tangan kaki pada manusia. Ada namanya sunnah hayat, baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, kemudian baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud. Ini ibarat rambut, alis, bulu mata. Orang kalau nggak ada rambutnya hidup nggak, Bu? Hidup. Nggak ada alisnya hidup nggak? Nggak ada bulu matanya hidup nggak? Bisa jalan-jalan ke pasar? Bisa. Cuma serem nggak kelihatannya? Alis nggak ada, bulu mata nggak ada, rambut nggak ada. Serem. Jadi gimana? Nggak sempurna juga, tetap nggak sempurna. Orang yang sholat cuma baca Fatihah doang, waktu sujud dia nggak baca subhana rabbiyal a'la, waktu i'tidal nggak baca subhana rabbana lakal hamdu, udah nggak dibaca itunya. Maka itu seperti orang hidup tapi nggak ada rambut, nggak ada alis, nggak ada bulu mata, semuanya. Kuku juga pada nggak ada kukunya, pada hilang semuanya. Jadi tidak sempurna juga. Ini yang sunnah ab'ad, sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad maupun sunnah hayat ini sangat perlu kita jaga, karena sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini yang kemudian menyempurnakan sholat kita. Lagi pula biasanya kalau orang sudah ninggalin sunnah, Bu, sunnah hayat nggak pernah dilakukan, subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbil azim bihamdi, nggak pernah dibaca. Terus sunnah udah mulai dia tinggalin, besok-besok dia bukan cuma ninggalin sunnah hayat, dia tinggalin sunnah apa? Tasyahud awal dia udah nggak pakai, udah nggak usah pakai tasyahud awal, orang bukan dukun ini, tinggalin, habis semuanya. Lama-lama kalau udah nggak ada sunnah, abadnya udah nggak ada, hayatnya udah habis sama dia ditinggalin, lama-lama dia bakal ninggalin yang wajib. Kalau udah kebiasaan ninggalin sunnah, lama-lama dia akan ninggalin yang wajib, dan sholatnya nggak bakal diterima karena tidak sah. Itulah perbandingan antara sunnah hayat, abad, dan juga dengan rukun-rukun yang ada dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah asar, kalau boleh sampai isya, masih sampai isya ini. Tapi udah waktunya asar, mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangin saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.